Baik, sekarang di pertemuan ke-12 ini saya akan lanjutkan sedikit, nggak sedikit ya, karena memang lebih banyak ini dibanding peradilan agama. Karena kalau kita lihat di RPS, kemudian hukum acara peradilan agama itu adalah sebenarnya sama dengan peradilan perdata, kecuali untuk hal-hal tertentu atau tahapan-tahapan tertentu yang diatur secara khusus berbeda dari peradilan perdata. Tapi selebihnya tahapannya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan di peradilan tata usaha negara. Yang kemarin pertemuan kita hari Jumat kemarin masih belum selesai semua. Ini saya agak gelap nih, mendung soalnya di luar ya. Mendung, saya nyari sinyal yang lebih baik nih agak di luar, ternyata mendung, hujan. Udah mulai gerimis, mendung banget. Jadi ini adalah tahapan hukum acara peradilan tata usaha negara yang kalau kita bandingkan dengan hukum acara peradilan perdata, hukum acara perdata ada beberapa hal yang membedakan, yang beda. Tapi intinya penyebutannya sama. Bagi orang yang berusaha atau berupaya untuk memperoleh keadilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, forumnya sama, namanya forum gugatan. Ya, jenis prosesnya gugatan. Walaupun di perdata ada namanya permohonan juga untuk objek-objek yang tidak mengandung sengketa, gitu ya. Tapi kalau misalnya mengandung sengketa, termasuk sengketa tun, hukum acaranya hampir sama dengan perdata, tapi ada beberapa kekhususan lain. Yang pertama, kekhususan yang menonjol yang tidak dimiliki oleh hukum acara peradilan yang lainnya adalah adanya upaya administratif. Upaya administratif. Upaya administratif itu apa? Nanti kita bahas upaya administratif. Yang kedua ada namanya dismissal proses. Jadi khususan di hukum perdata, hukum tata usaha negara itu ada upaya administratif, ada dismissal. Dan yang berikutnya dikenal adanya peradilan, kalau singkat, cepat, biasa, di pidana pun ada. Gitu. Tapi yang paling khas adalah upaya administratif, dismissal, dan pemeriksaan ini dia. Pemeriksaan persiapan. Jadi ada tiga tahapan, 3 jenis tahapan atau rangkaian dalam rangkaian hukum acara peradilan tata usaha negara yang dia secara khusus hanya melekat di peradilan tata usaha negara saja. Di peradilan perdata nggak ada. Ya. Di pidana ya jelas nggak ada. Ya, kalau pidana kan nggak ada unsur gugatan. Tidak pernah, jangan sampai teman-teman pernah menyebut dalam perkara pidana, oh lagi digugat sama jaksa, wah itu udah salah. Kemarin saya udah wanti-wanti dari awal tuh ya, hal-hal yang mungkin memang kelihatan sepele, penggunaan kata gugatan, permohonan, dan lain sebagainya. Tapi itu bagi orang yang ngerti itu penting gitu. Ya, termasuk kemarin saya contohkan misalnya dalam proses atau dalam perkara kepailitan gitu. Sampai hari ini pun, hari ini ada berita di Kontan misalnya. Saya lihat, Kontan atau mana ya, tentang Garuda yang katanya digugat pilot gitu. Oke, memang itu untuk ngejar berita barangkali ya. Garuda digugat pilot di Australia, di pengadilan distrik di Australia, salah satu pengadilan terkait dengan bankruptcy act di sana ya. Itu tuh menggunakan istilah gugatan. Soalnya kalau pakai asalah dimohonkan gugatan kurang seru sepertinya. Akhirnya untuk media dan di sana mungkin memang bisa jadi namanya gugatan. Tapi di Indonesia teman-teman dalam konteks judul, kalau nanti misalnya nulis nih ya, ada yang mau bikin presentasi atau apa, ada kata-kata gugatan kepailitan. Silahkan, tapi gugatannya kasih tanda petik.
Ya, gugatannya kasih tanda petik untuk menunjukkan bahwa Anda paham. Sebenarnya namanya bukan gugatan. Nah, kalau tun, kemudian perdata yang memang terkait dengan gugatan, ya gunakan gugatan. Oke ya. Nah, sekarang saya akan bahas hukum acaranya. Hukum acara, kemarin kita sudah bahas tentang subjek dan objeknya. Subjeknya, siapa penggugat subjeknya berarti kita bicara ada dua komponen ya. Siapa penggugatnya dan siapa tergugatnya. Ada yang masih ingat, bisa nebak nggak siapa penggugatnya siapa? Penggugat. Kalau Tun? Tergugat. Masyarakat, Pak. Kalau Tun siapa? Masyarakat. Masyarakat ini bisa dalam bentuk Perseorangan atau warga negara ya. Bisa apa? Badan hukum, Pak. Perseorangan atau badan hukum, Pak. Apa Usman? Kurang jelas. Ujiannya terus. Badan hukum atau perseorangan, Pak. Badan hukum atau perseorangan. Kalau tergugatnya? Pemerintah. Tergugatnya siapa? Ya? Pemerintah. Pemerintah? Pemerintah yang mana? Kalau jelasin, jangan itu pemerintah ya. Ya? Badan atau pejabat di pusat, atau di daerah. Saya nggak kelihatan. Angga, gimana nggak? Siapa nggak? Badan atau pejabat di tingkat pusat atau daerah. Oke, badan atau pejabat tun ya. Badan atau pejabat tun. Tapi kalau Anda jawab begini doang, saya masih nggak cukup loh. Anda nggak bisa dapat 100 kalau jawabnya hanya begini. Kenapa? Karena ini contekan masih pakai undang-undang peratun. Lengkapi lagi. Siapa yang bisa melengkapi ini? Badan atau pejabat tun yang Nabila. Aparat sipil negara, Pak. Nabila? Gimana, Nabila? Aparat sipil negara, Pak. Nggak kedengaran? Yang sinyal saya jelek? Suara Nabila putus. Halo? Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, sorry. Tadi suara Nabila terputus. Gimana, Nabila? Aparat sipil negara, Pak. Ya? Terputus lagi? Apa suara saya? Yang lain dengar nggak Nabila ngomong apa? Suara saya nggak kedengeran ya? Suara Nabila kok nggak kedengeran di saya? Suara Bapak terdengar, Pak. Suara Nabila nggak terdengar. Coba Nabila ngomong lagi. Kalau dari saya, ini aparat sipil negara, Pak. Aparat sipil negara. Siapa lagi? Saya kemarin apa yang saya bilang ketika bicara tentang siapa yang menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan kan ketun, keputusan objeknya kan ketun, keputusan itu apakah dia kepanjangan dari ketun, keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan administrasi negara, ya kan? Berarti
tergugatnya adalah badan atau pejabat dari penerbit ketun atau KAP atau KAN, keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan administrasi negara. Lengkapi lagi, apalagi yang spesifik yang kemarin saya jelaskan. Pejabatnya itu yang seperti apa? Badan atau pejabat penerbit itu ada keterangan tambahannya. Dia masih ingat? Melaksanakan fungsi pemerintah, bukan, Pak? Nah, Diki. Terus Diki, melaksanakan fungsi pemerintahan, siapa Dik? Baik yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Iya, yang penting melaksanakan fungsi pemerintahan. Tambahin dikit lagi Diki. Pak. Meskipun di luar eksekutif yudikatif, Oh. contohnya apa? Yang disebutkan undang-undang dasar atau undang-undang. Oh, itu pemegang kekuasaan. Ditambahkan lagi, bahkan selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ada lagi. Yang penting dia dalam rangka menjalankan pemerintahan, yaitu contohnya badan atau pejabat, baik yudikatif, eksekutif, yudikatif, legislatif, yang menjalankan tugas pemerintahannya, keputusan itu, penerbit keputusan tadi, termasuk apa? Di luar 3 pemegang kekuasaan pemerintahan malah. Kemarin saya kasih contoh. PT Kereta Api Indonesia udah pernah kasih contoh belum? PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, termasuk BUMN. BUMN. Contohnya PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dia pada saat melakukan penggusuran, udah kayaknya deh, penggusuran areal seputaran rel kereta api, ya kan? Ada masyarakat yang nggak terima digusur, dia mengajukan gugatan ke PT UN. Diterima ternyata, dikabulkan. Artinya diproses gitu. Entah masalah dikabulkan atau tidak tergantung buktinya nanti. Padahal ini BUMN. Bukan kekuasaan negara dia, eksekutif bukan, legislatif bukan, yudikatif bukan. Dia bukan orang pemerintahan, dia swasta. Tapi ketika ada pegawainya dipecat oleh BUMN, oleh KAI, pemecatan, maka ini kalau dibawa ke petun nggak bisa. Dia bukan PNS dan ini bukan organ pemerintahan gitu. Ya. Bahkan begitu. Nah, termasuk kemarin saya kasih contoh universitas. Universitas itu kalau negeri jelas lah, oke, misalnya di STAN, UI, ITB, UNAIR, UGM, Undip gitu. Unpad, PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, badan hukum ya kan. Itu jelas nuansa pemerintahannya oke. Jadi kalau misalnya ada pemberian sanksi kepada pegawai, dosen, mahasiswa, maka itu bisa digugat di PT UN. Keputusan rektor, direktur, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Perbanas, swasta pun pernah ada kejadian ketika salah satu dosennya dianggap tidak memenuhi melakukan pelanggaran atas dana penelitian yang harusnya dilakukan, kemudian ada laporan hasil penelitian segala macam ternyata nggak dilakukan, maka forum penyelesaiannya kata Mahkamah Agung itu lewat petun, bukan peradilan umum, walaupun kalian swasta, gitu. Karena kampus itu meskipun swasta, tapi tugas menjalankan tugas pemerintahan. Dan ada APBN sedikit, walaupun sedikit ada APBN-nya juga ke kampus itu. Nah, artinya sudah kadang itu dalam penegakan hukumnya sudah mulai proses peradilannya sudah mulai makin meluas juga. Akan tetapi garis besarnya tadi seperti yang dibilang Diki tadi, ya, badan atau pejabat tun yang menyelenggarakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi pemerintahan, baik dari pemegang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, legislatif atau DPR atau maupun yudikatif, ya, Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi, begitu ya.
sepanjang melaksanakan tugas pemerintahan. Kasih penjelasan begitu. Jadi kalau misalnya yang dibilang sama Angga tadi, betul nggak betul, tapi nggak cukup bagi saya. Kalau kemarin pas UTS cukup, sekarang nanti UAS nggak bisa lagi. Karena teman-teman sudah saya bilangin bahwa apa yang di kelas, kalau nggak ngerti, tanyakan. Ya. Jadi di internet ada banyak memang, tapi kalau Anda nggak padukan dengan materi yang di kelas, hasilnya yang nggak optimal. Gitu. Ya, oke. Jadi tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara boleh, administrasi pemerintahan boleh. Penyebutannya kan administrasi pemerintahan boleh, karena menyebutkan tata usaha negara dan administrasi negara aja para ahli hukum kita masih suka berbeda. Jadi keputusan baik TUN tata usaha negara maupun keputusan administrasi pemerintahan ataupun keputusan administrasi negara, objeknya itu K, keputusan. Baik digunakan istilah keputusan tata usaha negara, kalau dulu hanya ini undang-undang Pratun. Sekarang diperluas, mau disebut administrasi pemerintahan, administrasi negara, baik yang diterbitkan oleh eksekutif, yudikatif, legislatif, bahkan di luar ini sepanjang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, maka itu objek TUN. Nah, siapa subjek yang tergugat? Ya orang yang menerbitkan ini. Badan, bisa diterbitkan keputusan itu misalnya keputusan OJK, bukan keputusan ketua OJK. Bisa jadi ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh kepala, ketua, pejabatnya, atau badannya. Jadi badan atau pejabat TUN atau administrasi pemerintahan, atau jadi jawabnya gitu. Pejabat TUN atau administrasi pemerintahan atau administrasi negara yang menerbitkan keputusan. Ingat, yang menerbitkan keputusan. Atau base kicking yang diperluas. Tambahkan lagi, karena tidak harus keputusan, yang melakukan tindakan faktual. Kan kemarin diperluas objeknya, tidak hanya keputusan, tapi juga tindakan nyata, tindakan faktual di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pokoknya kita sekarang lagi membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan, karena ternyata yudikatif dan legislatif juga perlu keputusan, diperlukan juga mereka menerbitkan keputusan-keputusan biar organisasi negara tadi jalan, organisasi mereka tuh jalan gitu. Kalau nggak ada keputusan nggak bisa jalan. Keputusan tentang penunjukan, pengangkatan, tentang kepegawaian mereka, gitu ya. Yang penting ada keputusannya. Nah, inilah penggugat dan tergugatnya. Objeknya adalah keputusan ataupun tindakan mereka. Ketika keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau administrasi pemerintahan atau administrasi negara tadi dianggap merugikan kepentingan warga negara, ada warga negara yang merasa dirugikan kepentingannya atas keputusan itu, maka warga negara tadi, baik orang perseorangan maupun badan hukum, diberikan kewenangan, diberikan hak, bukan kewenangan. Kalau konteks hukum administrasi, kewenangan itu cenderung melekat kepada pejabat atau pemerintahan. Kalau warga negara kita bicaranya hak. Jadi hak dan kewenangan itu sama, tapi kewenangan itu cenderung digunakan untuk merepresentasikan penguasa negara, gitu ya. Jadi rakyat diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam konteks secara luas, ya, untuk memperjuangkan hak-haknya tadi. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat biasa, gugat ke perdata. Kalau ternyata pelanggarannya itu sudah masuk ranah pidana karena ada pasal-pasal di KUH pidana yang dilanggar, laporkan ke polisi. Kalau pelanggarannya tindak pidana yang bisa diproses oleh kejaksaan atau KPK, laporan juga boleh juga kejaksaan atau KPK. Itu kalau pidana. Kalau yang menyelenggarakan aparat badan atau pejabat negara,
tapi konteksnya tidak terkait penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya ada bupati, wali kota, presiden, gubernur, direktur, dirjen, menteri gitu. Tapi dia melakukan tindakan asusila misalnya. Tindakan pencurian. Tindakan penggelapan, penipuan, maka itu jangan dibawa ke PT UN. Ya, meskipun mereka pejabat tata usaha negara, bukan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka ranahnya pengadilan tata negara. Tapi di pengadilan perdana punya utang-utang dan instansi negara atau usaha negara atau pemerintahan, dia sedang ingkar janji, prestasi. Maka gugatannya jangan ke PT UN karena dia bertindak. Oke. Kalau dijalankan secara sewenang-wenang tadi ya, dia tidak dalam konteks saya lupa tuh sampai di mana tadi, arah saya mau kemana ya. Jadi harus dibedakan antara person, jadi melekat. Kita mau bawa ke petun atau tidak, itu yang pertama dilihat subjeknya iya, tapi juga harus dilihat objeknya. Dan sekarang ini di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jadi yang tadi diperluas tadi teman-teman, yang awalnya objeknya ketun saja, keputusan tata usaha negara saja, itu di Undang-Undang Peratun. Diperluas di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Dia diperluas menjadi administrasi pemerintahan juga iya, tata administrasi negara juga iya. Nah, sekarang ini lebih cenderung yang diperhatikan pertama kali adalah objeknya. Objeknya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau bukan. Jadi kalau misalnya ada tindakan-tindakan subkontraktornya pemerintahan pun misalnya, ada dinas pembangunan, dinas pekerjaan umum kabupaten atau provinsi mana misalnya, melakukan pembangunan jalan, kemudian ternyata waktu prosesnya karena ketidakhati-hatian bawa bahan bangunan segala macam, ternyata nyenggol pekarangan orang sehingga pagernya jebol misalnya. Maka ada potensi pelanggaran di sana, itu bisa diajukan gugatan kemana? Ke PT UN. Kenapa? Karena yang swasta yang melakukan tadi, di subkontraktor kan, si pemenang proyeknya tadi, dia bertindak atas nama atau atas perintah dinas penyelenggaraan pemerintahan tadi. Gitu ya. Jadi lebih cenderung kepada objeknya, ini dalam rangka proyek pemerintah atau bukan. Gitu ya. Nah, jadi tidak semata-mata hanya dilakukan oleh pemerintahan, eksekutif. Kalau ngomong pemerintahan sebenarnya itu kita bicara eksekutif, teman-teman. Jadi rezim Peratun yang lama, Peradilan Tata Usaha Negara yang lama, Petun yang lama, itu rezimnya adalah pemerintahan saja. Tidak legislatif, tidak yudikatif. Nah, sekarang udah enggak. Tapi ya seperti yang perlu diingat, jangan sampai legislatif Anda masukkan, produknya legislatif berupa undang-undang, bukan objek. Vonis atau putusan produknya yudikatif Anda masukkan, ya tidak boleh juga. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Setelah ada atas putusan yang dianggap merugikan tadi, maka dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, dulu waktu di Undang-Undang Peratun, di Undang-Undang Peratun yang lama, Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008, dia bilang begini, bahwa sebelum Anda gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ini perhatikan baik-baik ya, ini perhatikan baik, agak tricky nih, nggak mudah nih, karena dia agak berbeda dengan
peradilan perdata. Upaya hukumnya, ini sekaligus upaya hukum. Di RPS ada upaya hukum. Jadi hati-hati memahami ini. Ya, kalau nanti ada pertanyaan terkait yang ini, Anda jangan salah soal banding. Penggunaan kata banding itu mengandung dua pengertian. Ya. Jadi yang pertama, atas keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan administrasi negara, apapun namanya itu, sebelum diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau dibawa ke pengadilan, sebelum masuk dibawa ke pengadilan, apakah ke pengadilan tingkat pertama, petun, atau ke PT Tun, maka harus didahului dengan upaya administratif. Kalau di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 48, dia wajib upaya administratif. Kalau undang-undang terkait mewajibkan adanya upaya administratif. Misalnya apa? Terkait dengan kepegawaian. Ada pegawai dipecat, kena sanksi PHK, pemberhentian pegawai negeri ya, bukan swasta ya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak. Atau pajak. Di undang-undang masing-masing ini diatur bahwa kalau keputusan sanksi, pemecatan, dan lain sebagainya, sebelum diajukan ke pengadilan tata usaha negara, ada upaya hukum administratif namanya. Upaya hukum administratif. Upaya hukum administratif ada dua jenis, yaitu keberatan dan banding. Keberatan itu diajukan kepada institusi yang menerbitkan pejabat atau badan yang menerbitkan SK tadi. Kalau banding, itu kepada atasannya penerbit. Jadi ingat, banding di sini bukan banding di atas putusan pengadilan, tidak. Jadi upaya administratif itu ada dua. Kalau ada yang mengatur keberatan dan banding, ada yang keberatan saja, ada yang banding saja. Tergantung undang-undang apa. Dulu pajak itu mengatur dua hal, keberatan dan banding. Bandingnya dulu namanya ke BPSP, sebelum ada pengadilan pajak. Tapi sekarang sudah lepas ini, banding nggak perlu, cukup keberatan saja. Bandingnya ke pengadilan pajak. Nah, jadi saya ulang lagi. Atas SK tadi, lihat di undang-undangnya. Undang-undang apa? Kepegawaian, misalnya peraturan pemerintahnya mengatur. Undang-undang PNBP misalnya nggak terima dengan tagihan PNBP yang sebesar itu dan lain sebagainya. Maka upaya yang dilakukan adalah harus keberatan atau banding dulu. Gitu. Kalau undang-undangnya mengatur demikian. Tapi kalau tidak diatur, maka bisa langsung ke pengadilan. Bisa langsung ke pengadilan tuh. Jadi pahami baik-baik nih. Ini kalau nggak dipahami baik-baik bisa ketukar nih. Nanti kalau nggak jelas tanya ya. Jadi ini undang-undang Peratun, perhatikan baik-baik karena undang-undangnya separuh pakai undang-undang Peratun, separuh lagi pakai undang-undang AP. Gitu, ya. Atas keputusan badan atau pejabat pemerintahan, saya singkat pemerintahan saja. Sebelum diajukan ke gugatan pengadilan tata usaha negara, dia harus diajukan keberatan dulu menurut undang Peratun. Jika undang-undang yang mengatur, misalnya penerbitan IMB, kan undang-undang tentang penerbitan izin usaha, wajibkan untuk keberatan atau banding, nanti bandingnya keberatan, maka keberatan dulu, nggak boleh langsung. Kalau langsung pasti ditolak. Pasti diproses dismissal proses, pasti ditolak karena Anda belum mengajukan upaya hukum keberatan.